Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pada pagi hari ini tertulis pada Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ini adalah jawaban atas pertanyaan. Mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Yesus menjawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ternyata, percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah, itu adalah bagian dari pekerjaan. Saudara jangan salah memahami, sebenarnya iman itu sedang bekerja. Itulah mengapa saudara diselamatkan. Yesus Kristus bekerja bagi saudara lewat pelayanannya yang luar biasa dan menakjubkan itu. Tidak ada pelayanan yang bisa dilayankan dari apa yang dilayankan oleh Yesus Kristus. Apa itu? Kematian untuk saudara. Dia mati bagi kita sehingga kematiannya menjadi ukuran tentang kematian kita. Kita mati untuk maut, tetapi Yesus Kristus mati bukan untuk maut. Dia mati untuk mengalahkan maut. Dan kita karena mati di dalam Kristus, maka kita bukan mati untuk maut. Meskipun kita mati untuk menunggu sementara, tetapi kita tidak dikuasai oleh maut. Kita disebut beristirahat. Ketika seseorang berdosa dan dia mati dan berada di dalam kuasa maut, di sana tidak ada peristirahatan. Kita berani berkata rest in peace karena kita mati di dalam Kristus. Itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Mengapa kita harus menerima Dia dan mempercayai Dia yang diutus oleh Allah? Karena itu akan mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Saudaraku yang terkasih, jika ada yang mendelegasikan seseorang berjumpa dengan saudara, itu adalah wujud dari siapa yang mengutus dia. Ketika saudara menolak dia, maka saudara menolak yang mengutus dia. Itu adalah prinsip yang penting. Sehingga ketika ada sebuah acara, terkadang pimpinan-pimpinan mengutus sekretaris mereka, mengutus bawahan mereka, dan mereka membacakan apa yang menjadi apa yang harus disampaikan. Kita menerima itu sembari menerima yang mengutus dia. Ketika saudara menolak dia, menganggap rendah dia yang diutus itu, saudara sedang menganggap rendah yang mengutus dia. Penolakan yang terjadi kepada Yesus Kristus adalah penolakan kepada Bapa. Dan inilah realita yang terjadi dalam pelayanan Yesus Kristus. Jangan sampai saudara juga ternyata menolak dia yang diutus. Yesuslah yang diutus untuk saudara. Jangan sampai saudara menolak dia. Karena jika saudara sampai menolak dia, saudara tidak akan mengerjakan apapun dalam diri saudara. Saudara tidak akan mengerjakan apapun dalam kehidupan saudara. Karena saudara menerima dialah, itu mengapa saudara mengerjakan banyak hal untuk Tuhan. Saudara
karena saudara berdosa, sebenarnya saudara tidak diperhitungkan lagi. Tetapi karena saudara telah ditebus di dalam darah yang kudus, itu mengapa perbuatan baik saudara dapat diperhitungkan atau dapat menjadi sukacita bagi Allah, menjadi kemuliaan bagi dirinya, karena saudara telah diampuni di dalam Yesus Kristus. Mari kita mengerjakan keselamatan kita dengan menghasilkan buah-buah roh itu, dengan berdampak baik bagi dunia ini, karena Yesus Kristus menyuruh kita untuk dapat melakukan seluruh perintahnya. Itu adalah prinsip, itu adalah imperatif, itu adalah perintah. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Engkau telah menolong kami, Engkau telah membimbing kami, dan Engkau telah memberikan kepada kami petunjuk yang besar. Tuhan, kiranya Tuhan telah menolong kami dalam perjalanan hidup kami ini, supaya kami mampu menerima apa yang Tuhan telah berikan, supaya kami dapat mampu memahami apa yang Tuhan telah nyatakan. Terpuji Engkau Bapa, Engkau adalah Allah yang maha kuasa dan maha mulia. Engkau telah memberikan itu kepada kami yang ternyata bukanlah orang-orang yang terpelajar, tetapi Engkau memberikan kami menjadi pribadi-pribadi yang memahami dan menjadi orang-orang yang terpelajar. Terpuji Engkau, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.